Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi zalika la ayatin lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang sedang mendengarkan kajian pada malam yang mulia ini. Kita mulai dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam, yang senantiasa memberikan berbagai macam perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita selalu mau ingat dan taat kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang telah diangkat oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah agar manusia bisa keluar dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam yang gelap gulita dalam peradaban dan akhlak
ke alam yang penuh dengan cahaya iman, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di ayat ke-44 di surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan cara benar. Artinya sangat kokoh. Diciptakan oleh Allah langit bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang seperti yang kamu lihat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sangat kokoh, tidak roboh, dan tak ada seorang pun yang sanggup untuk merobohkannya atau menghancurkannya, karena Allah telah menciptakan langit bil haqqi, dengan cara yang benar. Nah, ini kalau kita lihat tafsir dari ayat ini, khalaqallahu subhanahu wa ta'ala as-samawati wal ard wa khalaqal arda bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi secara benar, berarti bukan abasa, bukan sia-sia, dengan sangat kokoh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, apa yang telah Engkau ciptakan ini tidak ada yang batil ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua ciptaan Engkau ya Allah amat kokoh, amat kuat, dan ciptaan Allah itu semuanya benar. Siapa yang dapat membenarkan ini? Inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya semua perumpamaan, semua firman yang telah difirmankan oleh Allah, hanya yang dapat mengambil pelajaran itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita bisa menerima hidayah Al-Quran, bisa menerima petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya tidak istikbar wa jahla, tidak congkak, tidak bodoh. Dan saya sudah menyampaikan pada hari Rabu yang lalu, sebab seseorang itu tidak mau beribadah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah, karena dia tidak bisa menerima hidayah Allah, enggak mau menerima. Yang kedua, dia tidak bisa mau menerima bimbingan dari Rasul, karena yang menjelaskan Quran ini yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dilanjutkan dengan sahabat-sahabatnya, tabi' dan tabi'in dan para ulama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kandungan Al-Quran dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran itu tersimpan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihi ruhul amin. Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui Ruhul Amin, nama lain dari malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin.
ke dalam hatimu ya Rasulullah, agar dengan ayat-ayat Al-Quran engkau bisa berdakwah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, karena Nabi diutus oleh Allah di Arab, yaitu di Mekkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, dua tempat itu Nabi berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah dan wafatnya Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini sama dengan yang di atas, bahwa Allah membuat perumpamaan dengan berbagai macam perumpamaan, misalnya Al-Ankabut, laba-laba. Hanya yang dapat mengambil pelajaran itu siapa? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Berbagai macam amsalul Quran, contoh-contoh yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang dinampakkan dan diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tidak ada yang bisa memikirkannya, tidak ada yang bisa memahaminya, tidak ada yang bisa mencernanya, illa al-alimun, kecuali oleh orang-orang yang mengerti. Ada orang awalnya nggak ngerti, tetapi setelah dijelaskan Al-Quran, Al-Hadis, menjadi alim dia karena mau mendengar. Nggak bandel pikirannya, nggak tertutup hatinya. Yang saya sering sebut, kalau orang tidak mau menerima hidayah, yang baik-baik tidak bisa masuk, yang buruk-buruk nggak bisa keluar, artinya tetap mengendap di dalam hatinya itu kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, berbagai macam hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang mau menerima hidayah dari Allah dan petunjuk dari Rasul. Apabila kita mau menerima hidayah dari Allah dan petunjuk dari Rasul, ada dua yang dibuang dalam hati kita ini. Apa yang pertama? Istikbaran wa jahla. Sifat takabur ini tidak ada. Tunduk kita, tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang-orang yang ibadur rahman, hamba Allah yang dicintai oleh Allah, orang yang berjalan di muka bumi ini nggak congkak, nggak sombong. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah mau dia dengar. Allah suruh kita sholat, sholat kita 5 waktu. Lalu mengapa ada orang nggak sholat? Nah, karena ada dua sebab. Istikbarau wa jahla, karena congkak, karena sombong. Ada orang congkak karena ada kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan pangkat, kelebihan jabatan, membuat seseorang itu sombong, nggak mau lagi beribadah pada Allah karena dia sudah merasa cukup. Ini seperti kesombongan Abu Jahal laknatillah, merasa diri kaya, merasa diri tokoh di kota Mekah, sehingga siapapun yang berdakwah di depannya itu diancam. Seperti beliau mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kalau kamu tidak berhenti menyampaikan dakwah dan risalah, aku akan ajak seluruh warga Mekah untuk membunuhmu, untuk menyakitimu. Allah menjawab, biarkan saja dia memanggil orang-orang Mekah, falyad'una dia, silakan saja dia memanggil orang-orang Mekah untuk menyakiti hati Rasulullah, bahkan menyakiti tubuh Rasulullah. Allah akan memanggil malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa. Kalau betul-betul orang Mekah ini ramai-ramai untuk mengejar Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, Allah pun akan mendatangkan malaikat sebanyak-banyaknya, termasuk di dalamnya malaikat Zabaniyah, untuk menyiksa kelompok Abu Jahal dan orang-orang Mekah yang memihak kepada Abu Jahal, yang selalu mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Tapi Allah selalu menggagalkan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang jahat lainnya, sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu terlindungi. Nah, jadi Nabi kita ini selalu dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi berdakwah sepanjang masa, Hanan takut selain Allah, dalam berdakwah Allah yang jaga. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang memberikan perhitungan dan perlindungan kepada para nabi dan rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Nah, jadi di dalam Al-Quran Allah kadang-kadang membuat berbagai macam perumpamaan, amsalul Quran, contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, termasuk Al-Ankabut, laba-laba bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini, siapa yang dapat mengambil pelajaran? Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memikirkannya, tidak ada yang bisa memahaminya. Semua kandungan Al-Quran termasuk contoh-contoh yang ada di dalamnya, illal alimun, kecuali bagi orang-orang yang alim, orang yang mau paham. Jadi kadang-kadang kita ada ilmu, sangat disayangkan kalau orang semakin banyak ilmu semakin menjauh dengan Allah. Ada orang seperti itu karena terlalu sibuk kerja tiap hari, nggak sempat lagi sholat, apalagi sholat secara berjamaah. Di kantor-kantor itu ada musalla semuanya, di mana-mana. Tapi sangat sedikit orang yang tergerak hatinya untuk sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan mereka tidak mampu untuk sholat secara berjamaah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Apabila ini dilakukan, umat Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia terhitung sebagai makhluk istikbaran wa jahla, congkak, bodoh. Nah, ini diimbangi oleh Allah antara congkak dengan bodoh. Biasanya orang congkak karena mungkin kelebihan ilmu, kelebihan uang, kelebihan harta. Tapi ini enggak. Ada orang dianggap congkak oleh Allah, dianggap bodoh oleh Allah karena dia menjauh dengan Allah. Mengapa? Karena dia bukan makhluk mulia meskipun uangnya banyak. Saya hampir tiap Rabu malam saya ulang-ulang ayat di surah Al-Mujadilah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, menantang Rasulnya, mereka itulah makhluk yang hina. Nah, jadi dengan pedoman kita kepada ayat Al-Quran tadi di atas disebutkan, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa menerima Al-Quran kecuali oleh orang-orang yang paham, yang mengerti, yang alim, yang paham dia.
terhadap apa yang dia dengar, bahkan lebih bagus dia mengamalkannya. Ada orang dia dengar ceramah sedikit tapi amalannya banyak, dia cerna sendiri. Misalnya ada ceramah bilang bahwa sholat itu bagus, apalagi sholat secara berjamaah. Dia rupanya ada satu ilmu yang dia paham, berarti setelah salat jamaah ada juga salat sendiri-sendiri. Mana contoh? Seperti salat duha, seperti salat tahajud. Dia juga mengamalkannya. Mengapa dia mengamalkannya? Karena dia sudah tahu tentang ayat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu, ini Allah berfirman, memang salat sunat bagimu, tapi dengan kamu melaksanakan salat sunat, posisimu menjadi lebih mulia. Kamu itu pilihan-pilihan Allah. Orang-orang yang summa cum laude, orang-orang yang mahmuda, orang-orang yang terpuji, orang-orang yang kumlot dalam kehidupannya. Betapa banyak orang tua ketika anaknya wisuda, anaknya lulus terpuji, kepada mahasiswa yang lulus terpuji dipersilahkan untuk menuju ke depan mimbar bersama dengan ayah dan ibunya, atau diwakili oleh ayah misalnya, hadir dia bersama dengan ayah atau dengan ibunya, kemudian dikalungkan kain yang tertulis lulus terpuji. Bahagia seorang ayah, bahagia seorang ibu, apalagi seorang anak telah mampu mempersembahkan lulus terpuji di hadapan orang banyak dan diumumkan. Bagaimana situasinya nanti di yaumil mahsyar ketika dipanggil, misal semua yang sholat masuk surga, tetapi ada orang yang diistimewakan oleh Allah. Ini orang bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi dia sanggup sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini orang bukan hanya mampu sholat 5 waktu secara berjamaah, tetapi banyak sholat-sholat sunat lainnya yang dia lakukan, apakah nawafil atau sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunat lainnya. Siapa yang dapat memahami semua cerita ini? Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang dapat memahami kecuali oleh orang yang mengerti. Orang yang enggak ngerti, coba lihat, ada seorang bapak usia sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai dengan saat ini belum mau sholat, padahal dia Islam. Di Aceh udah banyak sekarang tuh. Di kita ini, kita enggak bilang daerah lain juga sama. Misalnya ada keluhan tadi subuh saya ceramah di Masjid Oman oleh Pak Imam yang di samping saya menceritakan, Ustadz, kibannya di Aceh LGBT cukup leka, ya kan? Ini kita doakan semoga Aceh bisa hidup jangan seperti umat Nabi Lut dahulu. Di daerah lain banyak juga Pak, saya bilang. Di daerah lain nggak kurang juga. Di Jakarta pelaku LGBT itu sangat banyak, tetapi kita sedikit saja kemaksiatan yang dibuat oleh masyarakat Aceh, Allah menegur kita. Karena mengapa? Karena Aceh ini negeri syariat Islam. Jadi semakin banyak orang yang berbuat baik, sebenarnya semakin banyak orang yang berbuat taat kepada Allah, maka semakin banyak cobaan dan ujian yang kita terima silih berganti. Ini kejadian seperti sekarang ini kan, ini kedua terbesar setelah tsunami. Apakah setelah ini akan selesai? Nggak tahu kita. Karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma daerah-daerah lain yang belum kena jangan bangga. Jangan sekali-kali mengucapkan bahwa orang Aceh, orang Sumatera Utara, orang Sumatera Barat sedang dihajar oleh Allah. Enggak. Semua kita ini akan digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kita enggak tahu waktu kapan. Nah, nanti kita akan melihat sendiri ada daerah-daerah lain yang akan diberikan cobaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Bila Allah ingin menghancurkan sesuatu negeri, maka Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Siapa orang hidup mewah? Orang kaya yang sudah banyak uang, para pejabat yang sudah banyak jabatan dan uang, kemudian orang-orang pedagang-pedagang yang sudah banyak laku, apalagi pada musim-musim seperti ini nanti mereka jadi kaya. Tapi fafasaku fiha, hidup di negeri tersebut fasik dia, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, maka Allah akan menetapkan keputusannya dan akan menghancurkan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Ini kita lihat orang-orang kita tuh kalau sering kita sering kita ikuti berita ya, ada anggota DPRA di kita ini dansa-dansa, joget-joget, ya kan? Masya Allah. Seperti yang disampaikan oleh mualim gubernur, di saat seperti ini ada bupati yang datang keluar daerah karaoke dansa-dansa. Nah, kita tidak melihat, tapi gubernur sendiri sudah tahu ini ada yang seperti itu. Apabila di sebuah negeri banyak orang-orang yang senang hidupnya, artinya kanapeng lah becut, tapi sombong. Kata Allah, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, maka Allah akan menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya, akan dibinasakan oleh Allah dengan sebinasa-binasanya. Ini belum cukup. Di Indonesia ini 38 provinsi, baru 3 yang kena, berarti ada 35 lagi yang akan merasakan cobaan, ya kan, bahkan musibah. Apabila di negeri ini banyak misalnya pelaku zina, LGBT. Sebelum banjir ini kan ditemukan ada 16 gadis-gadis Aceh yang minum minuman arak. Itu anak Aceh. Apakah di daerah lain nggak ada? Lebih banyak lagi. Aceh cuma 5 juta orang, dalam 5 juta ada 16 peminum arak, itu kecil. Tapi jangan diupayakan untuk bertambah banyak. Ada pelaku LGBT sedikit. Apakah di daerah lain nggak ada? Lebih banyak, lebih banyak. Dan saya pernah melihat sendiri bahwa daerah-daerah lain lebih banyak dari kita ini. Semoga Allah memelihara Nanggro Aceh Darussalam. Bersabarlah wahai saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah, dan musibah ini akan digilirkan oleh Allah untuk semua kita. Kita hendaknya selalu ingat dan yakin serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pesan Allah di ayat berikutnya? Ayat 45 surah Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini yang diperintahkan oleh Allah dalam segala situasi. Bacalah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Alkitab, Al-Quran. Jadi pertama baca Al-Quran. Misalnya
di tempat pengungsian, apakah korban atau orang yang membantu para korban, bawa Quran. Kemanapun kita pergi bawa Al-Quran satu, atau kalau lupa bawa ya hafal ayat-ayat yang sudah bisa, atau di HP pun sekarang bisa kita buka Al-Quran Al-Karim untuk kita baca, ada ayatnya dan bahkan ada terjemahannya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca, pelajari, hafal, tadabbur Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah baca Quran, wa aqimis shalah, dirikan salat. Nah, jadi kebiasaan baik itu seperti Nabi ada 7 misalnya. Rajin salat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, salat duha, selalu wudu. Wudu itu namanya bukan selalu, dawamul wudu, memelihara wudu itu termasuk selalu dalam keadaan berwudu. Misalnya kita berwudu sebelum maghrib, habis mandi tadi, kemudian kita jaga wudu, kita bisa sholat isya tanpa berwudu lagi. Nah, itu mampu karena dalam masa yang tidak begitu panjang. Tetapi kalau setelah subuh kita pertahankan sampai duhur, ini ada saja kegiatan kita yang kadang-kadang kita lupa. Jadi hanya subuh kita wudu, kemudian duhur, asar, maghrib. Kalau sampai isya seperti ini, ada orang yang bisa mempertahankan wudunya. Setelah wudu, apa yang harus kita lakukan? Wa aqimis shalah, dirikan salat. Tentu salat yang kita dirikan ini 5 waktu, dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa manfaat salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Ini kalau dia udah salat nggak mau bohong lagi. Kalau dia sholat nggak mau berzina dia, karena zina itu dosa. Kalau dia udah sholat nggak mau mencuri, nggak mau korupsi, karena sholat dapat mencegah seseorang dari fahsya dan mungkar. Tetapi setelah sholat masih mau mencuri, masih mau berbuat mungkar, masih mau berzina, masih mau LGBT, lesbian, dan berbagai macam keburukan lainnya, berarti sholatnya tidak menguntungkannya, tidak bisa untuk menjadikan sebagai penahan atau pengawal terhadap dirinya sendiri dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, jadi jadikan sholat ini sebagai pengawal pribadi kita kemanapun kita pergi. Insya Allah selamat dari kemaksiatan dan kemungkaran. Di dalam Al-Quran yang sering kita dengar pada hari Jumat, wala zikrullahi akbar. Apa itu maksudnya? Ternyata mengerjakan sholat itulah ingat Allah yang paling besar. Nyekunu raceh hanta patih firaureung raya takba terbayang hana, itu bukan orang baik itu. Kau renggotnya habar raya terbayang tan, itu bukan orang baik. Tapi kalau dia sholat enak kita dengar. Apapun yang dia ucapkan yakin kita bahwa orang ini benar. Inilah makna wala zikrullahi akbar. Marilah kita mengingat Allah dengan hal-hal yang agung. Apa yang agung itu? Salat. Ternyata seseorang itu menjadi baik dikarenakan salatnya. Kepegagah dengan behe, kepepengle pangkat raya, kepe ilme mutuk awan munyo iman hana lam dada. Jadi ini seseorang yang punya keimanan pasti dia beribadah pada Allah, karena iman dan amal solehnya lah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Maka ingat Allah melalui sholat, ternyata ini ingat Allah yang paling besar. Wala zikrullahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan. Tidak perlu cari gelap, tidak perlu cari tempat yang jauh dan merasa Allah nggak tahu. Semua kerja kita ini dalam CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk malam ini kita padai sampai di sini. Semoga apa yang kita bacakan di dalam surah Al-Ankabut mulai ayat 44 dan 45 pada malam yang mulia ini kita jadikan sebuah pelajaran dan ingatan dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan tinggalkan salat, karena salat ternyata zikir yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا Terima kasih Gibraltar. بشكرك Gibraltar. وحسن عبادتك. Terima kasih. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.